Langkah pertama pembuatan Rahmen saku vest adalah gunting kain ukuran 17 kali 22 cm. Ini adalah bahan utamanya untuk tempat saku. Kemudian gunting ukuran kain 15 kali 6 cm untuk klep saku vest, untuk bibirnya ya. Kemudian potonglah kain ukuran 17 kali 17 sebanyak 2 lembar untuk saku dalamnya. Ini digunting terdiri dari 4 bagian. Inilah bagian-bagian yang digunakan untuk pembuatan saku vest. Kemudian beri lapisan fliselin pada bibir saku yang akan dijahit. Ini bahan utama. Kemudian ini lapisannya untuk dalaman saku, diletakkan di atas kira-kira 3 cm dari bahan utama. Bibir saku yang sudah dikasih fliselin disetrika untuk mengeraskan bagian bibirnya supaya terlihat rapi dan tegak. Pada bagian dalam saku disetrika supaya licin dan rapi sebelum dipasang fliselinnya. Pada bagian dalam saku juga diberi fliselin agar terlihat kokoh pada saat meletakkan saku di bahan utama nanti. Disetrika dari luar dan dalam supaya rapi. Kemudian diletakkan di bahan utama bagian saku ini tadi. Kemudian digaris 2 cm dari atas, jaraknya sekitar 3 cm untuk menempatkan bagian lapisan saku. Di ukur 2 cm ke bawah, lebarnya sekitar 12 cm, yaitu lebar saku. Pada sudutnya diberi segitiga sebesar 1 cm. Jadi seperti ini bentuknya ya, seperti ini. Setelah ditandai seperti ini besar sakunya 2 cm, kemudian dibuat sudut segitiga. Bagian bibir saku kita lipat seperti ini ya, 1 cm sisakan untuk jahitan, disamakan dengan garis sakunya yang akan dibuat. Sesuaikan batasannya harus sama dengan garis yang dibuat pada saku. Nah, seperti ini ya. Kemudian disemat pakai jarum pentul untuk kemudian kita jahit ya. Dijahit di garis yang sudah ditentukan seperti ini. Kita jahit pada bagian atasnya, tindas supaya kuat, berulang ya.
Jahit sebatas garis yang sudah ditentukan besar sakunya. Ya, dikuatkan lagi supaya tidak mudah putus. Tidak mudah sobek ya. Ini bagian bawahnya, tadi bagian atas, ini bagian bawah bibirnya. Jadi jaraknya 2 cm antara atas dan bawah. Jahit berulang seperti bagian atas tadi, seperti ini. Jahit, dikuatkan. Fungsinya agar tidak sobek jahitannya. Setelah dijahit, pada garis tengahnya kita gunting. Ya, cara mengguntingnya seperti ini. Dilipat pada tengahnya, kemudian digunting. Digunting sampai batas segitiga. Ya, segitiganya. Nah, seperti ini. Usahakan sudut digunting pas di garis batasnya agar tidak berlebih dari 2 cm. Usahakan gunting yang kita gunakan adalah gunting yang tajam. Seperti ini ya, kelihatan tebal, tapi memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Seperti ini. Harus digunting pas di sudutnya. Tepat di sudut, tidak boleh berlebih. Ini bagian-bagian yang mengganggu, kita gunting, kita paskan. Kita gunting ulang lagi yang bawah karena terlalu tebal. Bisa dengan cara seperti itu 2 kali digunting ya. Bisa sekali gunting, bisa 2 kali gunting. Pada bagian atas dahulu, baru ke bagian ke bawah untuk menghindari keterusan mengguntingnya berlebih sehingga bisa merusak kain. Ya, ikuti seperti ini. Segitiga yang sudah kita buat garisnya tadi harus pas di sudut persis. Kita harus menggunakan gunting yang tajam. Nah, inilah bagian belakangnya. Ini kita balik ke bagian buruk. Tadi kita menjahitnya di bagian baik ya, di bagian bahan utama. Kita balik seperti ini. Ya, ini bagian saku atasnya. Kita balik seperti ini ya. Perlu kehati-hatian yang tinggi saat membaliknya seperti ini. Kita tarik bibir sakunya mengikuti bentuk. Kita rapikan sudut-sudutnya. Nah, ini perlu. Setelah dijahit dan dibalik tadi, saku kemudian disetrika, dipres pada sudut-sudutnya supaya hasil jahitannya terlihat rapi dan kokoh. Dipres sampai terlihat rapi. Bagian belakang pun berlaku hal yang sama, dipres, disetrika yang rapi. Setelah disetrika, kita ambil furing bagian belakang untuk lapisan sakunya, dipaskan. Paskan dari depan ke belakang. Kemudian ditarik sisinya sedikit. Pada bagian segitiga itu kita jahit sepanjang sisi.
mengikuti bentuk saku. Ya, kita jahit lurus. Pada bagian segitiganya ditindas berulang-ulang gunanya untuk terlihat kuat pada waktu sakunya dibuka. Ya, ini pada bagian bawahnya disetik sekitar 1 sampai 1,5 cm, kemudian dijahit keliling sisinya. Sampai batas tutup atas, ya, dijahit pas pada jahitan dalam bibirnya. Ini hasilnya tampak dari luar setelah dijahit keliling dari dalam. Oke. Setelah selesai dijahit seluruhnya, kita pastikan dulu saku itu sudah bagus letaknya atau tidak. Kemudian kita bersihkan dan rapikan dalam sakunya, kita ratakan untuk diobras atau dijahit pinggir. Kita rapikan seperti ini, digunting. Ya, kita periksa lagi dengan teliti. Kemudian diobras kelilingnya pada bagian dalam saku. Ya. Bahan dalaman saku itu biasanya dari kain furingnya, bahan lapisan. Kita obras keliling seperti ini bagian atasnya diobras semua ya. Selesai, inilah hasilnya ya. Sakunya ini bagian belakang, kita cek lagi. Inilah hasilnya setelah jadi.